Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tinggar Marpanda dengan NPM 24782020. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video penjelasan dari lab session ke-8 processing ini. Oke, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini dari 1 sampai 4 ini ya. Oke, yang pertama ada pada modul main tambahkan beberapa menu. A. Mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke sebuah file. B. Membaca dengan riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. C. Mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari lambda function. Oke, langsung kedua, untuk jenis file yang digunakan, mahasiswa dapat memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah. Yang ketiga, ada ikuti standar penulisannya yang direkomendasikan oleh PEP8 dan Design of Python, termasuk komentar dan docstring. Yang keempat, ada deliverables. Di sini ada A dan B. Yang A laporan praktikum. Di sini ada syaratnya yaitu deskripsi tugas. Yang kedua, implementasi berupa penjelasan dan screenshot bagian kode dari setiap fungsi yang diimplementasikan. Yang ketiga, ada referensi, semua diskusi dan kredit. Oke, buat laporan praktikum ini saya sudah kerjakan dan sudah saya upload juga. Yang B sekarang ya. Di sini kita berada yaitu video penjelasan. Yang pertama ini dia disuruh menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Yang ketiga, ada deskripsi tugas. Yang keempat, ada menjelaskan implementasi dan hasil running program. Oke, di sini kita mulai dulu ke konsep generator. Oke. Konsep generator apa tadi? Menjelaskan tentang konsep generator. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu generator. Generator adalah fungsi yang dapat menghasilkan data satu persatu menggunakan kata yield. Generator ini sangat efisien karena kita nggak perlu nyimpen semua data secara sekaligus dalam memori. Oke, sini saya akan tuliskan dulu contohnya ya.
Oke, kita sudah dapat hasilnya. Jadi contoh generator yang saya buat di sini tuh countdown per n, yang dia tuh menghasilkan angka dari n hingga ke 1. Nah ini angkanya dari 1 sampai 5, saya tulis 5 ini dari 1 sampai 5. Ini yang bakal dijalankan kan dari kode ini. Fungsi ini saya gunakan di smart home itu untuk menghasilkan riwayat data suhu dari durasi tertentu. Oke, sudah, kita lanjut ke iterator. Oke, iterator itu kita tulis dulu deh ya kodenya, karena ini panjang. Karena ini panjang, kita tulis dulu. Udah. Oke.
pakai reverse stator, saya pakai reverse stator. Di sini saya tulis katanya hello aja. Kita coba dulu biasaannya. Line 2. Olah, coba gimana nih? Sini. Aduh, bukan di sini ternyata. Data iterator. Oke, ternyata yang salah itu di sini ya tadi. Kita ditanya AI, jujur aja. Soalnya saya kenapa salah? Ternyata di install itu ada di dev yang di sini. Terus next 99 ini salah juga. Oh iya. Mungkin itu saja ya salah saya. Mungkin sama strip ini kurang panjang mungkin. Udah, kalau itu kita save, kita nyambung lagi. Ini contoh web, nah oke. Nah, sini saya akan jelaskan dulu apa itu iterator. Iterator adalah objek yang bisa diulang dengan perulangan for menggunakan iter dan next. Contoh iterator saya yaitu reverse iterator yang nanti itu bakal menampilkan isi list, ini list hello nih, yang kebalik gitu. Jadi hasilnya ya bakal kayak begini, hanya di bawah, O nya di atas. Kalau misal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 misalnya, yang satu tuh di bawah, yang 5 nya di atas gitu. Nah, di sistem smart home ini iterator tuh bisa kita
kita gunain untuk menampilkan setiap item dari riwayat sensor. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke lambda function. Jadi saya tulis dulu mungkin lambda function ini kodenya nggak panjang amat sih. Tujuh mungkin cukup ya. Oke, sini kita berhasil melakukan kode dari lambda. Oke, saya jelaskan dulu apa itu lambda function. Lambda function itu sederhananya itu fungsi sederhana tanpa nama ditulis dalam satu garis. Contohnya saya gunain lambda ini untuk mencari angka genap dari sebuah list misalnya nih. Ini lambda nih tadi buat fungsi sederhana tanpa nama tadi ditulis dalam satu baris. Nih satu baris nih. Sama genap nih buat nulis angka yang genap saja 246 nih. Nah, terus di program utama lambda function ini digunakan untuk mencari ruangan yang memiliki suhu tertentu. Oke, terus kita ke selanjutnya yaitu file processing. Menjelaskan target konsep file processing serta contoh program secara hands-on. Oke, sini kita jelasin apa itu file processing, tapi sebelumnya itu saya tulis dulu ya, mungkin kodenya saya tulis dulu.
kita coba dulu ya. Aduh, maaf, kebiasaan. Nah, hasilnya keluar ya di sini, hasil programnya. Oke, jadi saya jelasin apa itu file processing. Jadi file processing adalah membaca dan menulis data ke file. Di sini saya menggunakan format JSON. Ya, untuk ini yang 3-5 ini untuk menyimpan filenya ya. Dan yang 7-8 ini untuk dia membaca dari file tersebut. Nah, ini outputnya, isi file tersebut nih. Data, nama, alias, semua satu, with open data JSON, sama ya RW. Di sini ya buat di sistem smart home nanti itu, teknik ini bakal saya gunain untuk menyimpan dan membaca riwayat suhu dan kelembapan ke wilayah riwayat JSON ini. Oke, di sini dari contoh lab 8 kita akan sudah selesai tadi ya dari video penjelasannya. Ini generator, iterator, lambda function, sama file processing. Terus kita lanjut ke mini project utama. Nah, di sini saya akan jelaskan ada di mana saja ya. Itu tadi kayak generator. Nah, buat generator tadi ya saya masukin sini ya. Nah, ini riwayat sama dengan listrum generator riwayat 60 ya. Penjelasannya itu ya, fungsi generator riwayat 60 ini dari kelas ruangan adalah generator, yang artinya ia menghasilkan data satu persatu dalam periode tertentu. Misal data 1 jam terakhir. Ini hemat memori karena tidak langsung ngebangun list yang gede. Oke, langsung ke iterator. Iteratornya itu di bagian nah ini for r in nggak jauh-jauh ya di sama orang generatornya. For r in riwayat iterator, langsung di sini print f waktu, temperatur, humidity. Ya, riwayat iterator ini ya custom iterator class adalah custom iterator class yang ini itu memberikan kita kontrol penuh atas bagaimana data riwayat diiterasikan. Dan ini juga berguna saat kalau kita pengen mengubah cara iterasi, misalnya dari belakang melompat atau ya dan sebagainya ya. Lanjut yang ketiga itu lambda function. Lambda function itu ada di function.
Oke, maaf ya, di sini ternyata lambda function itu ada di sini nih. Hasil list filter lambda, lambdanya RINT, air sensor data temperatur. Ini ada target suhu sama ruangan. Oke, di sini saya jelasin ya, lambda di sini tuh buat membuat fungsi singkat tanpa nama, digunakan di filter untuk menyaring ruangan dengan suhu yang sesuai sama target kita. Ini bikin kodenya lebih ringkas sama efisien banget. Yang keempat ada file processing. File processing ya. Ini oh ini dia ya. Oh iya betul. Nah ini file processingnya nih, yang menyimpan, ini yang membaca. Yang with open file name w ini buat membaca, sedangkan yang with open file r nya itu buat mau kebalik, yang r itu buat membaca, yang w itu untuk menyimpan. With open file name w as f json dump data f for indent 4. Di sini pernya riwayat berhasil disimpan ke file. Di sini ada file name nanti yang udah kita buat. Sama juga sama yang membaca ini. With open file r as f data json load f. Ya di sini penjelasannya ya. JSON dump yang mana? JSON dump ini, oh ya ini. JSON dump itu untuk menyimpan dictionary Python ke file JSON. Terus JSON load buat JSON load, kita sekalian ini ya. JSON dump di sini JSON load. Nah ini JSON load itu buat ngebaca file kita dan ngubah dia jadi dictionary. Terus with open di sini dia untuk memastikan file bakal ditutup otomatis. Oke, coba kita jalankan ya. Di sini aja. Oh iya, nah dari mana kita ya? Oke, kita tulis dulu nih, kita tambah ruangan dulu. Misal apa ya? Tidur, ruang tidur. Dua, tampilkan data suhu kelembapan. Nah, ruangan data suhu dan kelembapan di sini ruang tidur and sensor. Ruang tidur waktunya di sini ada tahun, bulan dan tanggal. Ada menit dan detiknya juga. Di sini ada temperaturnya 14 Celcius. Buat kelembapannya ada 59%. Kita tulis 3 3.
buat catatan data semua ruangan. Nah, data ini udah berhasil dicatat nih. Terus kita 4, lihat riwayat dan ringkas ruangan. Nama ruangan kita tadi itu ruang tidur. Nah, lihat riwayat dan ringkasan ruangan. Ini riwayatnya buat tanggal, tahun, bulan. Di sini ada detiknya, sini ada Celsius, ada apa tadi namanya, kelembapan juga. Ini suhu ringkasannya nih ya, ada suhu minimal 10, maksimal 10 juga. Oke, rata-rata juga segini. Oke, buat kelembapannya minimal 36, maksimal 36, rata-rata 36. Oke, terus kita lanjut ke 5, simpan semua riwayat. Ya, simpan semua riwayat tadi itu di sini nih ya, kalau nggak salah saya mana nih, di sini with open file riwayat berhasil disimpan ke file. Nanti kita lihat. Oh ini ya udah. Oke, ini terus kita baca nih. Nah, ruang tidur, tahun, bulan, tanggal, menit, detiknya, Celsiusnya, sama ininya juga apa, kelembapannya juga. Oke, terus kita ke 7 yang terakhir, cari ruangan dengan suhu tertentu. Masukkan suhu yang dicari berapa nih, kita suhu kita tadi suhu 10,99 itu kan angka. Oke, 10 misal. Terus yang tadi itu tunggu 11 gak ada juga ya. Tunggu kayak gini, kalian aja deh mungkin ya. Nggak mau ya. Belas 22 36 mungkin ya. Coba
Oke, 14 ternyata ya. Di sini ternyata suhu yang dicari itu 14. Oke, saya salah di sini. Ternyata suhu di sini itu yang dimaksud itu ini nih, temperatur 14,22 Celcius di ruangan tidur. Oke, mungkin segitu saja untuk hands on kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat keluar dari programnya.